Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Lacabo, Stambuk F5511905. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengambil keputusan tentang rekomendasi puskesmas terbaik dengan menggunakan metode weight product atau WP. Di sini saya menggunakan database. Kita bisa lihat database-nya ini dengan nama Posyanduku dengan terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel alternatif, tabel bobot, tabel penilaian, tabel perankingan dan perhitungan. Di dalam tabel alternatif ini terdapat ID dan nama posyandu. Lalu dalam tabel bobot terdapat ID, pelayanan, fasilitas kebersihan, kapasitas pengunjung, waktu operasional, SDMK, akreditas dan administrasi, di mana ID di sini bersifat auto increment dan menjadi primary key-nya. Lalu di sini juga pada tabel penilaian sama seperti tabel bobot sebelumnya, namun di sini ada tambahan nama posyandu. Sama juga ID-nya sebagai primary key. Lalu kita bisa lihat pada tabel perankingan, di mana di sini terdapat ID, nama posyandu dan rating saja. Di sini ID juga bersifat primary key. Lalu kita lanjut ke perhitungan. Perhitungan juga sama seperti perankingan tadi, hanya saja menggunakan hasil. Jadi di mana ID-nya juga sebagai primary key, baru terdapat nama posyandunya, terus ada hasil. Dalam kode program ini terdapat beberapa file yang telah saya buat, di antaranya ada config.php, ada index, input, delete bobot, terus penilaian, delete penilaian, ranking. Lalu di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai config.php ini. Ini adalah kode program yang terdapat pada config.php, di mana konfigurasi ini file ini hanya untuk kita menyambungkan dari kode program ini ke dalam ke database yang kita buat. Jadi di sini server name-nya seperti yang sudah biasa kita buat, yaitu server name-nya itu localhost, username-nya root, terus password-nya kita kosongkan, lalu DB name-nya ini adalah nama database yang tadi sebelumnya saya telah jelaskan. Terus di sini ada variable connection sama dengan new MySQLi yang berisi variabel yang tadi kita buat sebelumnya, yaitu server name, username, password, dan DB name. Oke, kita lanjut ke index.php. Index.php ini merupakan tampilan awal lah saat kita membuka website atau aplikasi tersebut. Jadi di sini index.php dengan title home. Oh iya, di sini saya menggunakan Bootstrap 5 untuk tampilannya. Jadi kita lihat di sini ada di sini ada navbar-nya. Di dalam navbar ini kita bisa lihat di sini ada home, ada alternatif, ada bobot, penilaian, dan ranking. Dengan ada sedikit tulisan SPK Puskesmas Terbaik pada navbarnya. Lalu setelah itu di sini terdapat untuk home, saya ada menambahkan sedikit section untuk gambar. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 gambar yang saya gunakan dengan width-nya 100 dan height-nya 50. Oke, kita lanjut ke
file input.php. Nah, untuk input.php ini di sini terdapat include config.php, di mana akan dimasukkan juga yang ini config.php yang tadi. Setelah itu jika telah tersetting simpan, maka ada ID baru, variabel ID dengan mengambil data ID, lalu terdapat variabel nama dengan database-nya nama. Jika ID sama dengan kosong atau nama sama dengan kosong, maka akan jalan atau akan muncul alert yang menuliskan masih ada data yang kosong. Lalu jika selain itu, berarti bisa dibilang berhasil. SQL akan mengambil data dari ID dari tabel alternatif, lalu akan ada variabel baru yang berisi variabel connectionnya ke SQL, jadi akan dia sambungkan ke database-nya. Lalu jika hasilnya sama dengan number row lebih besar 0, maka akan diambil datanya, lalu akan ada alert yaitu ID sudah ada. Selanjutnya jika selain itu, maka variabel SQL akan menambahkan ke dalam tabel alternatif di mana terdapat ID-nya, dan nama posyandonya. Lalu jika values ini akan diisi di tabelnya. Lalu di sini ada variabel hasil sama dengan connection query SQL, ini sama. Ini untuk mengkoneksikan ke SQL-nya. Lalu setelah berhasil, maka akan muncul alert berhasil diinputkan. Oke, setelah itu di sini terdapat seperti tadi ada bootstrap. Di sini untuk titelnya ini kita pakai titel alternatif. Lalu di sini sama juga ada navbar yang kita buat. Setelah itu kita lihat di sini terdapat section untuk membuat ini. Di sini ada tentang ID. Nah, di mana untuk ID ini dia akan ID-nya ini kita kan bersifat auto increment, dan di sini sesuai date-nya, sesuai tanggal dia menginput atau tentang waktu ya. Ini tentang jadi pas di input dia akan ID-nya itu dari jamnya, dari menitnya, dan dari detiknya. Jadi akan ada 6 digit angka yang muncul menjadi ID-nya. Lalu di sini terdapat di sini hanya divya nama puskesmas, terus ini hanya untuk tabel penginputannya. Terus di sini ada submit untuk simpan. Lalu kita lihat di sini terdapat tabel
Ini tabel ini berguna ketika untuk menampilkan data di bagian bawah kita menginput tadi. Jadi setelah tersimpan akan muncul alert berhasil ditambahkan dan dia akan tertambah di bagian bawah. Jadi ada nomornya, ID-nya, nama puskesmas, dan action ini untuk kayak menghapusnya. Lalu di sini kita bisa lihat ada include config.php lagi, di mana B terdapat variabel baru yaitu variabel B sama dengan 0, di mana variabel SQL akan mengambil dari TB alternatif akan diambil menggunakan ascending atau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus di sini terdapat variabel hasil sama dengan connection query SQL, ini sama untuk mengkoneksikan. Lalu terdapat pengkondisian jika hasil numrowsnya lebih besar daripada 0, maka hasilnya akan di fetch row. Terus di sini terdapat looping, kita bisa lihat di sini looping ya untuk angkanya nanti. Jadi di mana B akan ditambahkan setiap ada data yang masuk itu atau data baru akan ditambahkan 1 untuk angkanya, untuk nomornya. Jadi seperti itu. Di sini juga terdapat button untuk menghapusnya. Oke. Jadi untuk tabel inputnya kita bisa lihat, kita langsung ke delete input saja ya. Delete input di sini kita bisa lihat di sini selalu ada config.php, include config.php, karena itu yang menyambungkan kita ke database-nya. Lalu di sini ada variabel ID sama dengan variabel akan mendapatkan ID-nya. Terus SQL delete akan dihapus dari tabel alternatif, di mana ID-nya dia akan mengambil ID-nya lalu dihapus bagian ID itu. Terus di sini ada variabel hasil sama dengan connection query SQL. Lalu ini akan setelah terhapus akan muncul alert berhasil dihapus, lalu dia akan mengembalikan ke index.php tadi, akan kembali ke indeks ulang. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ya. Kita coba tes. Nah, ini kan tadi masih home. Kita buka alternatif. Di sini ada muncul otomatis waktunya atau ID-nya. Ada terdapat 6 digit. Terus kita coba tes isi puskesmas. Terus kita simpan seperti tadi, akan ada alert berhasil diinputkan, kita oke. Lalu di sini sudah tertambah puskesmas Nuno. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke ini tadi sudah, kita ke bobot. Nah, di bobot ini kita juga menggunakan include config.php. Lalu di sini terdapat jika telah tersetting simpan dengan menggunakan metode post. Di sini terdapat beberapa variabel yang dimana ini merupakan ini merupakan kriteria dari puskesmas yang akan dihitung nanti, di rating. Di sini kita bisa lihat di sini ada variabel pelayanan, di mana diambil dari pelayanan ke fasilitas,
kebersihan, kapasitas pengunjung, waktu operasional, SDMK, akreditas, dan administrasi. Dimana jika ada variabel pelayanannya kosong atau variabel fasilitasnya kosong atau variabel kebersihannya kosong atau variabel kapasitas pengunjungnya kosong atau waktu operasionalnya kosong, SDMK-nya kosong atau akreditasnya kosong atau administrasinya kosong, intinya tidak lengkap, maka akan muncul alert data tidak lengkap atau diminta untuk mengulangi penginputan. Namun jika semua lengkap atau selain itu, maka akan menyambungkan lagi terdapat variabel SQL di mana select bintang from TB bobot. Jadi akan diisi TB bobot baru akan dipilih. Lalu di sini terdapat variabel hasil juga, ini sama untuk connectionnya ke SQL. Terus jika hasil numrowsnya lebih besar daripada 0, maka itu akan dibuat bobot baru. Makanya sebelum itu akan dihapus bobot sebelumnya. Karena di dalam pembobotan ini kita hanya memilih satu bobot saja. Maksudnya untuk pelayanan itu untuk satu hitungan saja, fasilitas satu hitungan gitu. Jadi itu jika ingin menambahkan akan dihapus bobot sebelumnya. Lalu jika selain itu terdapat variabel SQL di mana akan menambahkan ke tabel bobot, yaitu nilai dari pelayanan, fasilitas, kebersihan, kapasitas pengunjung, waktu operasional, SDMK, akreditas, dan administrasi. Lalu di sini terdapat sama itu nilainya dari yang tadi akan dimasukkan. Lalu akan muncul alert berhasil diinputkan. Maksudnya nilai yang tadi telah diinputkan untuk bobot baru telah berhasil diinputkan ke dalam database. Lalu di sini terdapat di sini sama seperti sebelumnya. Di sini titelnya kita menggunakan bobot. Lalu di sini juga terdapat navbar yang seperti sebelumnya, terdapat home, alternatif, bobot, penilaian, dan ranking. Lalu di sini juga terdapat section ya. Oke, untuk bagian ini juga terdapat form di mana terdapat kriteria-kriteria dari puskesmas ini yang akan dinilai nantinya. Di sini bisa kita lihat ada optionnya di mana pelayanannya kita menggunakan parameter pelayanan, di mana di sini ada 3 option, yaitu kurang baik, baik, sangat baik. Lalu di sini juga sama ada name-nya pelayanan menggunakan ID pelayanan. Di sini sama ya. Jadi di sini ada pelayanan, ada fasilitas, ada optionnya, lalu ada juga kebersihan, ada optionnya juga, lalu ada kapasitas pengunjungnya, ada optionnya juga, ada 5 option. Terus untuk waktu operasionalnya juga ada 5 option, dan untuk banyaknya sumber daya manusia kesehatan atau SDMK itu ada optionnya juga. Lalu ini semua jika dipilih akan masuk atau mengambil dari ID yang telah kita buat di database tadi sebelumnya.
Terus akreditas puskesmas ini ada 4 optionnya. Lalu ada administrasi puskesmas, ada ini kita ubah dulu. Oke, di sini sudah ada 4 option. Lalu nah, setelah itu kira-kira ada 8 kriteria tadi. Bukan kriteria. Ya, 8 kriteria yang ada, yang kita akan nilai dari puskesmas tersebut. Ctrl S. Lalu di sini terdapat BTN sukses, button, tipe button, ID-nya hitung, on click-nya ini fungsiku. Maksudnya itu di sini terdapat fungsiku ya. Ini. Lalu kita akan lanjut ke ini, ada simpan, untuk button simpan. Lalu kita akan lanjut lagi di sini tentang summasi. Ini untuk di tabelnya yang di bagian bawah nanti. Jadi ada tabel di bagian bawah sama seperti sebelumnya ketika kita berhasil menginputkan menambahkan nama puskesmas, akan muncul di bagian bawah. Nah, ini sama. Ini ada nomor pelayanan, fasilitas, kebersihan, kapasitas pengunjung, waktu operasional, sumber daya manusia, kesehatan, akreditas, administrasi, dan action. Lalu di sini terdapat nama. Di sini ada include config.php di mana variabel b sama dengan 0. SQL-nya sama dengan variabel SQL-nya berisi select bintang from TB bobot order by ID ascending. Jadi akan dipilih dari tabel bobot ascending, nilai dari ID secara ascending. Jadi di sini juga terdapat variabel hasil sama dengan konfigurasi sama dengan query-nya. Ini untuk menyambungkan ke ke database-nya. Lalu jika hasilnya lebih besar, nums row-nya lebih besar dari 0, maka hasilnya akan di fetch row. Lalu dari variabel b itu, jadi variabel b itu akan ditambah 1 atau di looping terus. Jadi seperti itu, sama dengan tadi juga. Ini ada button untuk menghapus dengan terdapat logo. Lalu di sini ya, ini yang tadi saya bilang. Ini on click fungsiku. Nah, dia akan ke sini. Function fungsiku, di mana variabel a ini B, C, D ini semuanya setelah dimasukkan itu akan ditotalkan. Jadi hasil dari semua value atau variabelnya akan ditotalkan. Lalu untuk yang terakhirnya itu pelayanannya dari angka yang nomor A tadi, variabel A itu akan dibagi dari nilai total tadi. Semuanya juga seperti itu, berlaku untuk semuanya untuk perhitungan bobotnya. Jadi seperti itu. Kita coba tes dulu untuk bobotnya. Kita taruh untuk yang sangat baik, lengkap, bersih. Kita kasih yang sangat baik saja, sangat lengkap, sangat bersih.
pokoknya kita ambil yang bagus-bagus, yang di kelima atau keempat, pokoknya yang paling tinggi. Nah, setelah itu kita akan hitung. Ini sudah paling lengkap 17, 11, sangat bersih, sangat lengkap, sangat baik. Lalu setelah dihitung, kita tes untuk simpan. Nah, jika kita menginginkan, tadi sebelumnya sudah ada datanya di bawah, lalu jika ingin kita simpan, dia akan menghapus yang sebelumnya. Jadi kita oke saja di sini, lalu kita lihat di sini sudah ada yang kita isi tadi sebelumnya. Jadi begitu, seperti itu cara kerja dari bobot ini. Lalu kita lanjut saja ke delete bobot, sorry, kelupaan tadi ya. Ini delete bobot untuk sama seperti delete input, dimana ID-nya get ID juga sama SQL akan dihapus dari ID-nya akan dihapus dari tabel bobot, terus hasilnya akan dimasukkan ke dalam SQL. Jika berhasil, maka akan tulisan berhasil dihapus, lalu akan dikembalikan ke file bobot.php atau bobot tadi. Oke, setelah itu kita ke penilaian. Kita ke penilaian dulu. Oke, dalam tabel dalam file penilaian ini terdapat kode program yang dimana pertama itu terdapat include config.php seperti sebelum-sebelumnya itu sama. Ini juga seperti sebelumnya, jika terdapat pengkondisian jika simpan ini, jika ingin menyimpan ada pengambilan ada variabel baru di mana diambil value-nya itu akan diambil dari database-nya. Jadi jika ID-nya itu kosong, maka akan muncul alert masih ada data yang kosong. Lalu jika misalnya sudah terpilih, selain itu terdapat variabel SQL di mana akan mengambil ID-nya dari tabel penilaian ini. Lalu setelah itu seperti biasa ada variabel hasil di mana variabel connection-nya sama dengan ke query variabel SQL. Jika hasil number of-nya itu lebih dari 0, maka akan fetch a row, akan ditangkap, di mana akan muncul alert ID atau variabel ID itu sudah ada. Lalu jika selain itu, maka SQL sama dengan select bintang from tb alternatif where ID sama dengan variabel ID. Jadi akan dipilih dari tabel alternatifnya itu ID-nya, dan nilainya itu dari akan dimasukkan ke dalam variabel ID-nya itu sendiri. Jadi terus di sini terdapat variabel hasil juga sama seperti biasa, variabel hasil sama dengan variabel query SQL, lalu terdapat row di mana sama dengan hasil ini yang tadi ini akan di fetch row. Terus dapat variabel nama posyandu, di sini row-nya sama dengan mulai dari 1, di mana SQL-nya sama dengan akan dimasukkan ke dalam database, yaitu insert into TB penilaian, di mana ID-nya nama posyandu, nama pelayanan, fasilitas, kebersihan, kapasitas pengunjung. Ini semua akan sampai di administrasi akan dimasukkan di dalam SQL dalam tabel penilaian. Sama seperti sebelumnya juga ada values ID-nya, nama brandnya,
sampai administrasi. Nah, jika hasil sama dengan connectionnya query variable SQL-nya itu berhasil, maka muncul alert berhasil diinputkan. Lalu di sini terdapat sama HTML. Sini ada bootstrap-nya, ada navbar-nya. Navbar. Lalu di sini terdapat ini sama seperti tadi ya config-nya. Oke, saya akan jelaskan yang ini. Ini yang mana include config.php variable ID sama dengan variable kita menggunakan get di sini, get ID metodenya. Terus ada variable SQL di mana select bintang from TB alternatif. Jadi di mana ini akan diambil datanya dari TB alternatif. Lalu di sini hasilnya ini sama. Jika variabel hasil sama dengan num rows-nya lebih dari 0, berarti ini ada isinya, maka akan jalan PHP jika di mana ini akan jalan variabel row sama dengan MySQL fetch array $hasil, di mana ini echo akan muncul row 0 dan akan ditutup atau end while. Lalu di sini sama seperti sebelumnya terdapat kriteria dengan optionnya. Ini untuk kita memasukkan, kan tadi tentang bobot. Nah, ini jika kita ingin memasukkan penilaian terhadap puskesmas yang ingin kita nilai. Jadi misalnya seperti apa ya tadi, akreditasnya puskesmas Nunu itu seperti apa, apakah dia purnama, apakah dia sudah mandiri, seperti itu. Jadi seperti administrasinya dari puskesmas itu apakah dia lengkap atau sangat lengkap atau seperti apa begitu. Jadi di sini kita melakukan penilaian terhadap puskesmas yang kita telah masukkan namanya tadi. Terus di sini sama ada button simpan. Setelah itu ini juga sama, untuk ini berfungsi untuk tabelnya yang di bagian bawah yang seperti saya bilang sebelumnya. Namun di sini ada ketambahan nama puskesmas ID-nya. Jadi ini. Oke. Lalu terdapat config.php. Ini juga sama seperti sebelumnya ya, dimana variabel B sama dengan 0, variabel SQL sama dengan select bintang from TB penilaian, order by, ID ascending. ID-nya akan diambil dengan metode ascending atau diurutkan dari kecil ke besar. Hasil ini sama, lalu nanti variabel B-nya akan increment akan terlooping terus, akan ditambahkan 1. Lalu di sini setelah itu akan terdapat button untuk menghapus, lalu akan diarahkan ke delete penilaian.php. Jadi kita ke delete penilaian.php. Nah, untuk penghapusan atau delete penilaiannya di sini sama sih dengan sebelumnya, delete bobotnya, delete input itu hampir sama. Yang membedakan hanyalah ini, delete bintang from. Kalau yang tadi sebelumnya di TB di TB bobot, sedangkan ini di TB penilaian sesuai dengan yang ingin dihapus gitu. ID-nya dihapus, terus akan muncul alert berhasil dihapus, dan akan menuju ke penilaian.php ulang. Oke, mari kita coba tes dulu ya. Kita tes ke ini penilaian. Oke, ID-nya kita pilih tadi, yang puskesmas Nunu ini 090527 ya.
Kita cari 090527, baru kita berikan penilaian. Jadi bagaimana sih pelayanan dari Puskesmas Nunu tersebut? Kita lihat ini, kita pilih yang sangat baik. Terus fasilitasnya itu sangat lengkap. Misalnya kebersihannya itu sangat bersih. Kapasitas pengunjungnya itu lebih dari 100 orang. Terus waktu operasional 17 jam. Terus kita pilih banyaknya SDMK-nya atau banyaknya sumber daya manusia kesehatannya itu 50 orang. Akreditas puskesmasnya itu misalnya kita pilih yang paling tinggi itu mandiri. Terus administrasi puskesmasnya itu sangat lengkap. Terus setelah kita melakukan penilaian ini terhadap puskesmas tersebut, kita simpan. Oke, setelah disimpan tadi akan tertambah di sini ya Puskesmas Nununya. Oke, karena kita sudah menambahkan dua data sebelumnya tadi. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjut ke ranking lagi. Oke. Kita coba setelah tadi kita dari penilaian, dilihat penilaian, lalu kita ke yang terakhir, yaitu tentang perankingan. Oke, ranking di sini kita menggunakan Bootstrap 5 sama dengan titel ranking. Di sini ada untuk bodinya ada navbar. Lalu di sini ada section untuk matrix X. Matrix X-nya ini akan menampilkan nomor, nama puskesmas, pelayanan, fasilitas, kebersihan, kapasitas pengunjung, waktu operasional, sumber daya manusia kesehatan, akreditas, dan administrasi. Di mana ini akan include config.php, di mana variabel B sama dengan 0, variabel SQL akan mengambil data dari mengambil ID data ID dari tabel penilaian secara ascending. Lalu variabel hasil sama dengan variabel connection atau query variabel SQL. Jika hasilnya lebih besar daripada 0 berarti ada isinya, maka akan di fetch row atau ditampilkan ini akan ditampilkan di mana variabel B itu akan ditambah-tambah 1 terus atau diinkrementkan. Oke, seperti itu untuk ini ya. Untuk untuk matriks X-nya. Jadi nanti sebentar kita lihat apa yang terjadi. Lalu di sini di mana akan di-run ke table dari tabel perhitungan akan bisa dibilang di tabelnya akan dikosongkan gitu. Jadi variabel hasil sama dengan variabel query SQL. Ini sama seperti sebelumnya, di mana variabel SQLi ini sama dengan select bintang from tabel penilaian. Jadi diambil dari tabel penilaian. Jadi hasil 1 kan tadi sudah ada hasil. Di sini kita buat variabel hasil 1 sama dengan ini dari SQLi 1. SQL 1. Jadi jika ini variabel hasil ini didapat dari tabel perhitungan, berarti hasil 1 ini diambil dari tabel penilaian. Terus di sini terdapat section lagi untuk vektor S. Lalu sama juga di sini ditampilkan nomor, ID, nama puskesmas dan hasilnya. Maksudnya ini hasil dari matriks tadi. Matriks X. Dari matriks X itu di mana B sama dengan 0, nanti B1 akan muncul dari situ. B1, B2, B3 dan seterusnya. Ini sesuai kriteria yang kita punya. Lalu akan muncul
nilainya dan nama serta matriks X-nya berapa. Lalu di sini dari ini tadi akan diambil dari tabel bobot itu sendiri yang telah kita buat tadi, kita masukkan yang satu bobot itu kita masukkan. Jadi dia akan diambil dari tabel bobot di mana hasilnya ini sama. Jadi jika hasil numrosnya itu lebih dari 0, berarti untuk hasilnya itu akan diambil dari situ, row-nya yang ada pada tabel bobot. Lalu akan di truncate tabelnya, akan dikosongkan dari tabel perhitungan. Terus variabel hasil sama variabel count query variabel SQL. Lalu di sini terdapat variabel SQL sama dengan select bintang from tabel penilaian. Itu diambil dari tabel penilaian. Terus variabel hasilnya itu connection query SQL. Jika hasilnya hasil dari errornya itu sama dengan lebih besar dari 0, maka akan hasilnya itu fetch row lagi, di mana variabel nilai itu sama dengan row row 2, B1. Jadi di sini ada cara perhitungannya, ya dimana itu variabel nama sama dengan variabel row itu diambil dari row 1. Terus ID-nya ini akan diambil dari row 0. Jadi dimulai dari ID yang 0 karena ini array. Terus variabel SQL1 akan diinsert into TB perhitungan di mana ada nama ID, nama posyandu dan hasil. Terus values-nya itu ini ada sama, akan diisi. Lalu di sini ada hasil 1. Oke, kita break dulu, ada azan. Baik, kita lanjut. Lalu di sini apa tadi ya? Ini sudah values-nya ID, nama dan nilai. Lalu kita lanjut ke variabel hasil 1 di mana connection-nya, query-nya akan dimasukkan ke SQL1 nilainya itu. Terus di sini terdapat SQL select bintang from TB perhitungan, akan diambil dari TB perhitungan di mana hasilnya itu dimasukkan juga ke dalam, akan diarahkan ke dalam SQL. Jika hasil numrosnya itu lebih besar daripada 0, maka akan dijalankan row-nya itu sama dengan hasil fetch row. Jadi ini dimana variabel b-nya ini akan ditambah 1 atau diinkrementkan seperti tadi, sama seperti sebelumnya. Lalu di sini terdapat vektor v, dimana ini untuk akhirnya gitu, untuk perhitungan akhir sebelum kita meranking. Jadi di sini terdapat nomor, ID, nama puskesmas dan ratingnya. Di sini bisa kita lihat variabel B sama dengan 0, di mana variabel SQL juga select akan diambil hasil dari yang di atas tadi, dari hasil dari TB perhitungan. Lalu variabel hasil ini sama dari SQL. Lalu terdapat juga variabel row. Di sini fetch row akan ditangkap row-nya. Lalu di sini variabel total sama dengan row 0, dimulai dari row 0 ya. Terus di sini terdapat variabel SQL di mana truncate table dari TB perankingan, jadi akan dikosongkan TB perankingannya. Lalu variabel hasil sama dengan variabel count
di query ke query variabel SQL. Lalu di sini variabel SQL dari ini tadi, variabel SQL-nya itu select bintang from TB perhitungan. Jadi variabel hasil sama tadi akan ke SQL juga, connection SQL. Jadi jika hasilnya itu numrosnya itu lebih besar dari 0 atau bisa dibilang ada isinya, maka akan akan dijalankan itu variabel nilai round 2 ini dibagi dengan totalnya. Terus ini merupakan perhitungannya ya. ID-nya 0, terus di sini SQL satunya dimana datanya itu akan dimasukkan ke TB perankingan, dimana ada ID, nama, posyandu, dan rating. Lalu ini sama tentang loopingnya juga. Lalu ini bagian terakhir dari semuanya, dimana di sini ada rekomendasi puskesmas terbaik, dimana ada tabelnya, terus di sini adalah perhitungannya. Ini dia akan urutkan secara descending. Jadi itu yang diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi yang paling atas itu adalah puskesmas terbaiknya. Jadi kita tes buka. Jadi untuk matriks X ini merupakan nilai yang ada dari penilaian tadi, yang bagian sini, yang telah kita masukkan nilainya. Jadi itu akan muncul di matriks X. Ini kan. Lalu untuk vektor S-nya itu sendiri, di mana hasil dari yang ini tadi semua untuk kriterianya akan dipangkatkan dengan bobot ini yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke. Maka hasilnya akan muncul di sini, hasil dari pangkatnya tadi. Nah, oke. Lalu untuk vektor V-nya atau yang terakhir itu, semua yang ini hasilnya yang ini 2,59, 3,66, 3,66 itu kita tambahkan. Oke. Jadi kita dijumlahkan. Lalu setelah dijumlahkan itu ini 2,59 ini akan dibahagi dengan jumlah yang tadi total seluruhnya, maka akan didapat ini ratingnya. Nah, setelah itu akan ditahu rekomendasi puskesmas terbaik itu yang mana. Oke, seperti ini. Nah, jika ada yang sama seperti ini, maka yang dia ambil adalah ID yang duluan dimasukkan. Oke, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.